semangat santri mengejar ridha ilahi. Takbir. Allahu Akbar. Faslun fi arkanil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikhwan fillah, dimanapun anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas betapa indahnya kehidupan santri dan orang-orang yang berada di ma'had, orang-orang yang berada di dayah kalau di Aceh, dan orang-orang yang berada di pesantren. Di mana kita tahu bersama yang bahwasanya kehidupan di pesantren itu adalah kehidupan yang sangat sulit, yang sangat penuh dengan hal-hal yang pahit, penuh dengan hal-hal yang menguji kesabaran manusia yang diantarkan oleh ibundanya ke dayah, ke ma'had dan ke pesantren. Santri itu sangatlah tidak layak bila disebutkan dengan nama teroris. Santri itu tidaklah layak bila disebutkan dengan nama-nama yang lain, karena santri itu ditempah sebagai manusia penyabar, sebagai manusia penyayang, sebagai manusia yang senantiasa hidup dengan penuh kebersamaan. Sehingga kalau ada pendapat opini yang mencetuskan, yang mengeluarkan statement bahwa santri itu adalah pemuda-pemuda yang dididik untuk menjadi teroris, sangatlah tidak etis. Kenapa? Dalam video ini nanti akan ditayangkan cuplikan kegiatan mereka di ma'had. Tidak layak seorang teroris itu memegang Al-Quran setiap harinya. Tidak pantas seseorang yang senantiasa bermuadhabah dengan kebiasaannya memegang kitab kuning, mendalami ilmu pengetahuan agama, dicantumkan, dicetuskan ataupun berikan nama, disandangkan nama sebagai seorang teroris. Santri senantiasa setiap harinya adalah orang yang menghabiskan waktunya dengan belajar ilmu pengetahuan agama. Waktunya 24 jam, kalau dikalkulasikan, didominasi oleh hal-hal yang positif yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan hamba Allah. Bangun sebelum subuh, jam 4:30 mereka sudah menghilangkan rasa lelapnya, harus bangun untuk apa? Memuji Allah dalam tahajudnya dan berdoa. Selanjutnya solat subuh berjamaah. Setelah itu seperti di ma'had kami, tadbirul lughah, belajar bahasa. Selanjutnya mereka akan belajar pada hari-hari yang harus menghafal Al-Quran. Mereka subuh akan murajaah dan menghafal Al-Quran. Malamnya, siangnya mereka menghafal stor hafalan. Malamnya mereka belajar kitab kuning seperti yang ditampilkan nantinya di video yang kami layangkan, di video yang kami tampilkan. Pertanyaannya, kapankah mereka kegiatan mereka yang pantas disebut sebagai ahli teroris atau penghuni ma'had, penghuni dayah, penghuni pesantren, santri itu diberikan titel dengan teroris? Kalau pemahaman kami, khususnya saya, orang yang sudah berjibaku dalam pendidikan dayah, pendidikan pesantren, pendidikan ma'had, sebagainya, bagaimana kehidupan dayah, bagaimana hakikatnya santri. Bahkan kita tidak boleh melupakan bagaimana santri-santri yang memperjuangkan Indonesia pada tahun 1945 dengan keberanian mereka melawan penjajah beserta para kiainya, beserta para ulamanya, sehingga Indonesia hari ini masih tegak berdiri karena santri pernah mengambil andil untuk memperjuangkannya. Hari ini saat Indonesia sudah luar biasa, maka tidak etis dan jangan sekali-kali kita menggiring opini kepada orang-orang lain untuk mencetuskan bahwa santri itu adalah orang yang dididik sebagai ahli teroris. Kenapa demikian? Karena tidak layak dan tidak pantas seorang santri itu disebut sebagai teroris. Kenapa? Karena kegiatan mereka tidak menunjuki, tidak nampak dan tidak muncul dari karakter mereka dalam kesehariannya adalah orang-orang yang membangkang, memberontak, bahkan orang-orang yang ingin menenggelamkan kesatuan Indonesia. Dengan adanya santri, maka Indonesia ini akan lebih kuat. Dengan adanya umat Islam, Indonesia ini akan lebih maju. Dengan adanya Islam, Indonesia tetap kokoh berdiri sampai hari ini. Karena Indonesia
diawali oleh orang-orang pakar-pakar yang membawa ajaran Islam, orang-orang yang di dalam hatinya, dalam relung hatinya kuat Islam, sehingga terbentuklah Indonesia pada hari ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفنا والهلاك يا عمر الدنيا والدين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan Pet hanya nadidayah dan kehidupan mangat, kehidupan gembira, segala macam lah yang Pet. Pokoknya aktivitas yang menderita, senang, segala macam lah. Iban. Dari segi pun yang pertama yang di mana menyelesaikan dengan daya sama lagi yang Kata Magir Mohli, tengok tetap ada peraturan Ai, mi rumah nanti peraturan cuman terbatas bahasanya ceritanya dan di mana diajarkan untuk berbagi. Kadang Pak Ego rame-rame Rame-rame. Walaupun tu wadah kabeh pihak ikan tapih nah. Debu, sabuk pinggan, lapan Dia. Bukan yang free-free lah. Ya. Jangan kena itu semua dia boleh. Oh ya. Santri itu keren, santri itu kece, santri itu luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
ذو الحليم وأنت نعم المعين. Dayah? Semangat lagi. Pakai mana? Karena hidup dalam dayah kan lagi jalan menuju surga. Iya. Semangat Semangat. Nak tinggal kampung? Anak juga muhasabah juga. Ingat kesalahan-kesalahan yang kali kita buat. Nak tinggal kaya urusi. Ingat dia jangan dia suka nafkah kita. Jadi saya harus tabalah sebab dayahnya. Yang benar hidup dayah. Balas dengan khatam Al-Quran insya-Allah. Hal yang paling senang santri adalah wate gotong royong karena hanam teme ibu nah. Ayah, pakai wate mana? Iya. Yang penting nyaman. Iya. كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Mudah-mudahan dalam ceramah dan nasihat singkat ini menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Ingatlah, juk ane bak dayah supaya metuah udip dalam dunia. Juk ane bak dayah supaya jika afuah serta ulama. Juk ane bak dayah mubahagia ayah ngan poma. Hasbunallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.